Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakrul Razi Khair, nomor induk mahasiswa 19233028, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai materi pembukuan dan pencatatan. Materi yang pertama adalah arti penting pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Di dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Informasi keuangan yang dimaksud adalah yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyaluran barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca serta laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Di dalam pasal 28 ayat Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan telah disebutkan bahwa pencatatan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Hal ini termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Penyelenggaraan pembukuan maupun pencatatan bertujuan untuk mempermudah setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di antaranya adalah pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPNBM, serta untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Materi yang kedua, definisi pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyaluran barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Persamaan dari pembukuan dan pencatatan pajak. Pertama, keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan di mana wajib pajak wajib melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terhutang. Yang kedua, pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan, PPN dan PPNBM. Ketiga, penyelenggaraan pembukuan juga berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha. Pada dasarnya, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan. Kegiatan pembukuan juga harus mengacu pada pencatatan pajak. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan dalam perekaman kewajiban pajak. Materi yang ketiga itu ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, yang wajib menyelenggarakan pencatatan antara lain
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Antara lain, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Dan pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Materi selanjutnya yaitu sanksi yang terkait pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Sanksi yang dikenakan atas wajib pajak yang tidak memiliki pembukuan atau pencatatan alias tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dapat diterbitkan SK PKB pasal 13 ayat 3 yang berbunyi kewajiban pasal 28 dan 29 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Dikenakan sanksi kenaikan dari jumlah pajak antara lain yang pertama 50% untuk pajak penghasilan orang pribadi atau badan. Yang kedua 100% untuk pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, jika wajib pajak orang pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Sekian materi mengenai pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.